Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang nggak ada suara atau gimana? Dengar suara saya Bu Raminis? Dengar. Dengar ya, jelas ya? Dengar. Iya. Jelas. Baik. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah jelas ya. Kita langsung mulai saja. Jadi pada siang kali ini kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama tentang office form, di mana office form ini untuk membuat survei nggak ada dan suara ya, Bu? Ada, Bu. kuis. Ya. Yo. Sudah ada 30 yang sudah nggak ada join. suara ini ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang ada yang salah kamar sepertinya tadi, karena di channel 04 webinar ada 3 room yang aktif yang saya lihat. Lebih 20 orang tadi Mas Pak Faizal. Sekarang 31 Bu Raminis. Enggak, yang di kelas yang salah kamar tadi saya nengok juga ada sekitar 20 lebih. Iya, 20 lebih ada. Terakhir yang 17. Sudah saya yang join tadi malam itu. Iya, sepertinya. padahal sudah saya cancel itu roomnya itu. Ya udah sambil menunggu, mungkin nanti sambil menunggu saja. Pasti mereka kalau lama nggak ada aktivitas kan biasanya langsung bertanya-tanya. Ya baik Bapak Ibu, kita langsung saja memulai. Ogi, ini punya ibunya nggak ada suara atau gimana nih yo? Ada suara ibunya. Bapak itu ngomong nampak sama aku, tapi aku kok. Coba Bu Dismarwati dicek audionya, mungkin belum tercolok mungkin. Iya, karena mungkin pakai headset harus pakai headset. Iya. Oke, kita lanjutkan. Kalau dicabut ini baru dengar kan? Aku baik. ngomong sendiri kan. Kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Untuk memulainya kita bisa membuka browsernya. Baik, saya share screen dulu. Sudah nampak ya Bapak Ibu layar saya? Pertama kita buka dulu browser, langsung kita ketikkan office.com seperti biasanya ketika kita beraktivitas menggunakan tim yang versi browser. Ya, muncul dashboard Office 365 pada awalnya seperti ini. Ya, untuk memulainya kita bisa langsung memilih menu-menu yang vertikal di samping kiri ini Bapak Ibu. Dari atas ada Word sampai yang ke bawah ada Form. Ya. Atau kita bisa memulai dari titik 6 yang ada di atas pojok kiri atas ini. Ya, nanti kalau kita klik akan muncul beberapa menu seperti ini. Ya. Terserah nanti Bapak Ibu mulainya dari mana. Yang jelas ini hanya link saja. Ya, baik. Kita mulai saja langsung kita klik Form. Nah, nanti yang pada sesi webinar kali ini kita akan membahas OneDrive juga ini yang di atas ini. Kita langsung saja kita mulai Office Form kita. Saya klik. Ya, sebelumnya Office Form ini sebetulnya fiturnya hampir sama dengan Google Form Bapak Ibu. Hampir sama dan keduanya punya banyak kemiripan. Ya, nanti ada beberapa perbedaannya. Kalau sudah pernah
menggunakan dua-duanya, pasti nanti Bapak Ibu membandingkan. Baik, ketika Office Form ini kita buka yang pertama kali, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ada sapaan, hai, nama kita langsung tertulis di situ. Tulisan ini ditutup saja, di close Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini awalnya, karena saya sudah mempraktekkan, ini ada 2 form yang sudah saya buat. Kalau nanti Bapak Ibu miliknya belum pernah dibuat sama sekali, nanti kosong. Ya. Kita kenalan dulu tentang Office Form. Sebelum kita mulai, pastikan nanti akun yang ada di Bapak Ibu itu betul-betul nama Bapak Ibu. Sampai salah. Jadi kalau salah, mesti bingung. Pastikan akunnya ini akun dari Bapak Ibu. Kemudian tampilannya kalau kita perhatikan di atas ini ada 3 tab Bapak Ibu. Ada 3 tab, yaitu tab My Forms, ada Share with Me, ada Group Form. Nah, My Form itu adalah berisi daftar semua form yang sudah kita buat, baik itu formulir maupun kuis. Nanti akan berada di sini semua. Kemudian jika Share with Me, misalkan nanti sesama teman Fogipsi ini misalkan mengadakan kegiatan, nanti misalkan form pendaftaran dibuat oleh Bu Raminis. Nanti form pendaftaran itu nanti bisa di-share ke panitia yang lain, sehingga panitia yang lain nanti bisa membukanya lewat Share with Me, dan panitia yang lain bisa mengedit, bisa menghapus, dan bisa seperti miliknya sendiri. Bisa melakukan seperti itu. Karena ini tidak ada form yang dibagi dengan saya, maka tempat saya ini masih kosong. Kemudian ada group form ini Bapak Ibu. Group form ini form-form yang tergabung dengan grup tim kita Bapak Ibu. Jadi karena saya baru terhubung ke grup kelas TOT Microsoft 365 Education di sini, maka yang tampil di grup saya hanya satu ini. Yang pergi? Oke. Kesibukan kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bisa dimatikan mikrofonnya untuk sementara. Saya lanjutkan. Pekerjaan. Ya baik, saya kembali lagi ke My Form Bapak Ibu. Coba di sini ada 2 tombol, ada tombol New Form dan ada tombol New Quiz. Keduanya punya fungsi yang berbeda Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan dengan Google Form. Kalau Google Form langsung blank form, nanti untuk membuat quiz kita setting belakangan. Tetapi pada Office ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepengen membuat form pendaftaran misalkan, Bapak Ibu harus pakai New Form. Kalau Bapak Ibu membuat soal ulangan untuk evaluasi, harus pakai New Quiz. Kenapa? Nanti kalau menggunakan New Form untuk evaluasi, Bapak Ibu tidak akan bisa memberi kunci dan tidak bisa memberikan skor. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan, langsung saja kita praktekkan. Kita akan membuat 2 contoh form Office ini. Yang pertama nanti formulir pendaftaran, yang kedua nanti soal evaluasi. Baik, yang pertama form pendaftaran. Jadi kalau form pendaftaran yang dipilih adalah New Form. Jadi ketika saya klik, nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada untitled form. Kalau di browsernya udah bahasa Indonesia, nanti jadinya tak berjudul ya, form tak berjudul tulisan. Oke, jika saya kembali lagi Bapak Ibu, nah tadi milik saya kan hanya ada 2, sekarang bertambah 1 menjadi untitled form. Karena ada penambahan new form yang saya tambahkan tadi. Oke, misalkan saya hapus, bisa dihapus. Oh ya, sebelum saya mulai Bapak Ibu, setiap kali membuat soal atau form, ini ada limitnya Bapak Ibu, pertanyaan maksimalnya itu sekitar 200-an. Oke, nanti ada maksimalnya. Kemudian, langsung kita praktekkan saja, new form. Ya.
Misalkan kita ingin membuat formulir pendaftaran peserta didik baru, atau saya singkat saja PPDB. Tahun pelajaran 2021-2022 misalkan. Nah, description-nya ini bisa Bapak Ibu berikan petunjuk pengisian. Petunjuk pengisiannya di enter, satu petunjuknya apa. Nah, isikan sesuai dengan keadaan asli ya, misalkan seperti itu. Ini contoh saja, nanti terserah Bapak Ibu kebutuhannya apa. Ya, saya lanjutkan. Misalkan ini yang ketiga apa? Baik, saya misalkan seperti ini. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, ya, kita misalkan sudah mempunyai bentuknya di Word, versi Word-nya. Misalkan yang pertama itu identitas siswa, yang bagian kedua identitas orang tua misalkan. Jadi kita nanti memberikan bagian-bagian. Jika tidak memberikan bagian juga nggak apa-apa. Nah, oke, saya jelaskan dulu ketika kita ketik, kita klik add new, nanti ada beberapa pilihan di sini. Ada choice. Choice itu kalau kita memberikan soal berupa pilihan ganda. Ada text, berarti soal yang nanti jawabannya berupa teks. Kemudian rating, ini berarti soal yang jawabannya berupa rating secara Likert. Kemudian date berarti soal yang meminta jawaban berupa tanggal. Ini ada tambahannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada ranking, berarti soal yang nanti merankingkan. Ada Likert, skala Likert. Nah, bedanya kalau rating tadi yang bintang tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sering pakai tim itu kan ada bintang 1 sampai 5. Nah, itu rating itu Bapak Ibu. Kemudian ada file upload. Ya, jadi kita meminta siswa untuk mengupload file. Tapi hati-hati Bapak Ibu bisa membuat file upload itu syaratnya siswa Bapak Ibu juga harus punya akun yang sama dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuatnya menggunakan akun @fokgipsi.or.id, siswa Bapak Ibu supaya bisa mengupload di form yang Bapak Ibu buat, itu juga harus mempunyai akun Office 365 yang domainnya sama dengan Bapak Ibu. Kemudian ada not promoter score, jadi ada pertanyaan yang tidak berskor maksudnya. Kemudian di sini ada section atau bagian, seperti halnya di Google Form itu ada section. Baik, section pertama itu identitas siswa misalkan. Saya tambahkan section pertama identitas siswa. Kemudian deskripsinya nanti sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Kemudian identitas itu biasanya yang pertama nama. Nama berarti kita pilih pertanyaan yang berupa teks. Nama. Kemudian, nah ini perlu diperhatikan, ada tombol-tombol lagi Bapak Ibu. Di sini kayak ada gambar 2 gunung, ini dipakai untuk memasukkan gambar Bapak Ibu. Jika ini ingin dilengkapi dengan gambar. Kemudian di atas ini ada tombol copy, nanti kita bisa mengcopy pertanyaan. Ini sangat perlu jika nanti ada pertanyaan berupa teks, di mana satu teks itu untuk 3 soal. Nah, supaya nanti soalnya di random, maka Bapak Ibu harus nanti membuat dan mengkopinya, tinggal nanti hasil kopiannya diedit pertanyaannya. Artinya teksnya tetap, pertanyaannya yang diedit. Jangan sampai nanti ada teks 1, pertanyaannya 3, tapi yang 2 pertanyaan tidak dikasih teks itu, maka ketika di random, nanti soal yang tanpa teks tadi tidak bisa dijawab.
Ini sering terjadi ketika mapel bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Terjadi seperti itu. Baik. Terus di sini ada tombol tempat sampah. Ini kita pakai untuk mendelete pertanyaan yang dirasa salah bagi kita. Kemudian ada panah ke atas, berarti kita bisa menggeser pertanyaan ini ke atas atau ke bawah. Ya, berarti yang ke atas berarti pertanyaan digeser ke atas, yang tombol ke bawah pertanyaannya digeser ke bawah. Kemudian di sini ada long answer. Jikalau nanti membutuhkan jawaban yang panjang, kita tinggal mengaktifkan long answer, Bapak Ibu. Jika nama itu biasanya hanya 4 kata, ya saya kira nggak perlu long answer. Long answer ini misalkan Bapak Ibu membuat pertanyaan yang berupa paragraf yang panjang, nah itu baru kita aktifkan. Kemudian ada di sini required. Required ini tombol yang dipakai untuk menandai bahwa pertanyaan ini harus dijawab. Jika kita aktifkan, siswa harus menjawab ini. Jika belum terjawab, ketika dikirim, maka proses pengirimannya akan gagal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Maka karena nama ini harus kita aktifkan. Harus dijawab istilahnya. Kemudian di sini ada titik 3 ya Bapak Ibu, ada titik 3. Ada subtitle, ada restriction dan ada add branching. Subtitle itu untuk menambahi judul. Nah, ketika saya klik subtitlenya nanti ada satu kotak. Nah, ini untuk apa? Untuk memberi penjelasan. Ya. Misalkan isilah nama lengkap dengan huruf kapital. Nah, misalkan seperti itu. Contoh. Jaka lelana misalkan. Nah, seperti ini. Kalau restriction itu untuk memberikan batasan Bapak Ibu. Nanti kita pakai untuk misalkan NISN-nya aja. Ya, berikutnya saya tambahkan pertanyaan untuk misalkan tanggal lahir ya. Tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir. Nah, enaknya form office ini Bapak Ibu, ketika kita membuat soal yang baru, bentuknya nanti akan sama persis dengan soal sebelumnya. Jadi kita perhatikan soal sebelumnya harus dijawab. Ada subtitlenya, maka pertanyaan berikutnya di sini sudah otomatis ada subtitlenya juga yang mirip dengan pertanyaan untuk nama lengkap ini Bapak Ibu. Terus kita beri penjelasan untuk tempat dan tanggal lahir, diberi contoh misalkan formatnya. Contoh Samarinda, 10 Agustus 2005 misalkan. Kemudian tambah pertanyaan lagi, ada asal sekolah misalkan. Asal sekolah. Nah, dikasih contoh. Contoh pengisian misalkan SDN 2 mana misalkan, atau MI apa terserah. Jadi hanya penjelasan cara mengisinya yang subtitle itu Bapak Ibu. Kemudian misalkan di tempat Bapak Ibu, misalkan kalau ingin menambahkan alamat tapi alamatnya sudah diberi pilihan, misalkan alamat rumah, nah, misalkan ini mau kita semacam menu drop down, misalkan ada desa A misalkan, desa A, kemudian ada desa B,
Saya tambah lagi, ada desa C, ada desa E. Karena desa itu kadang kan siswa menuliskan beda-beda format, nanti kita mengurutkannya agak kesulitan nanti ya Bapak Ibu. Seandainya kita buat seperti ini juga bisa. Nah, subtitlenya misalkan kita buang juga bisa. Kemudian supaya nanti tidak muncul banyak seperti ini, maka kita pilih jadi drop down menu. Nah, ketika di drop down menu, tampilannya nanti ketika ini tampilan di komputer, ini tampilan di HP. Nah, jadi ketika anak mengklik nanti jadi drop down menu Bapak Ibu. Desa A, B, C, D, E, F ini akan berupa drop down menu. Kalau lewat HP bagaimana? Sama, nanti dia akan jadi drop down menu. Seperti ini, saya kembali lagi. Nah, kemudian, oh ya, ada pertanyaan NISN Bapak Ibu. NISN. Nah, NISN itu biasanya berapa digit ya Bapak Ibu? 1, 2, 3, ada 10 kayaknya itu. NISN. Ya. Nah, ini Bapak Ibu beri restriction. Nah, ini berupa antara berarti ya. Number sebentar, berarti dia antara between ya, between antara. Karena ini 10 digit, biasanya digit pertama itu 00. Terus 10 digit berarti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian terus harus saya ulangi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang ini jadi 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digit. Jadi NISN itu harus ditulis antara nomor sekian sampai digit 10 digit Bapak Ibu ya. NISN. Jadi kita batasi. Seandainya nanti siswa mengisi tidak sesuai dengan angka, misalkan dia mengisi hanya 5 digit, nanti siswa akan diminta untuk membenarkan. Seperti itu NISN. Jadi fungsi dari menu validasi seperti itu Bapak Ibu, ada restriction. Kalau di Google Form namanya validasi kalau nggak salah. Ada restriction kalau untuk Office Form. Ya, jikalau misalkan identitas siswa ini sudah cukup, kita tambahkan untuk yang section kedua atau bagian kedua. Nah, bagian kedua berarti nanti untuk data orang tua. Data orang tua. Ya, misalkan sama, ini saya kopikan keterangannya, saya kopikan nanti untuk nama orang tua. Nama lengkap. Saya beri subtitlenya, saya pastekan tadi yang untuk nama tadi, keterangannya, nama orang tua. Oh ya, biasanya orang tua itu ayah dan ibu dibagi ya, masing-masing ya. Nama ayah, ini harus diisi. Kemudian ada nama ibu. Juga caranya sama, kalau ibu ya berarti namanya diganti lain ya, misalkan ya, Eni Marlina misalkan. Kemudian diminta misalkan pekerjaan ayah, misalkan PNS. Berikan contoh pengisian. PNS, ada Polri, TNI.
di Polri itu. Wira swasta. Kemudian nomor HP misalkan, nomor HP. Oke, saya kira untuk percobaan ini saya cukupkan sampai ini pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi nanti berikutnya setelah kita membuat formulir pendaftaran, maka berikutnya kita akan membaginya Bapak Ibu. Sebelum membagi, di atas ini ada tombol-tombol lagi, ini perlu saya jelaskan. Ya, preview tadi untuk melihat tampilan form yang kita buat, nanti kalau di komputer seperti apa, kalau di HP seperti apa, nanti akan nampak seperti ini. Nah, jadi ya yang nampak hanya bagian-bagian saja. Nah, bagian 1, identitas siswa, bagian berikutnya belum nampak sebelum diisi. Ya, kembali lagi. Kemudian di sini ada them. Them itu berisi nanti kepengin, ini kan putih ya Bapak Ibu, seandainya kepengin diberi beberapa background. Nah, tinggal kita pilih backgroundnya, maka formulir yang akan kita share ke orang lain nanti ada backgroundnya ketika dibuka oleh orang lain. Ya, kalau tadi kosongan, kosongan bisa putih semua gitu, kayak tadi ya, awal tadi. Bisa Bapak Ibu pilih lah sesuai selera. Di sini banyak sekali disediakan demnya, tinggal dipilih. Oke. Kemudian di sini ada tombol share Bapak Ibu. Ya, di sini share ada tombol pilihan nih ya. Nah, jikalau Bapak Ibu ingin mengirim ke orang lain, sebaiknya dipilih ke anyone Bapak Ibu. Kalau dipilih yang online people in my organization can respond, nanti yang bisa respon hanya yang punya akun. Padahal calon siswa itu kan nggak punya akun Office ya Bapak Ibu, maka pilihlah yang anyone. Pilihlah yang anyone. Oke, saya pilih anyone. Kemudian kita bisa mengirimnya berupa link atau juga bisa berupa QR code. Nanti bisa kita download, atau kita taruh di flyer kita, atau kita taruh di banner. Ya. Kemudian di sini ada embed. Embed nanti ada kaitannya dengan Sway besok, nanti malam Bapak Ibu ya. Nanti malam ini ada kaitannya dengan link form untuk Sway misalkan. Kemudian kita email ke email tertentu, ini juga bisa. Jadi ada 4 cara nge-share-nya. Ada link, ada QR code, dan ada embed, dan ada email. Oke. Tadi pertanyaan Bu Raminis yang di grup WA itu nanti yang dikirim berupa link atau QR code ya. Biasanya Pak Tri mintanya berupa link Bu Raminis. Nanti disiapkan saja. Yang penting soal sudah siap. Kapan disiapkan untuk ngirim nanti Ibu siap, karena tadi Pak Tri juga masih diskusi dengan pihak Microsoft, kita nanti pelatihannya di deadline sampai kapan ya. Nanti mungkin segera diposting ke grup tim nanti. Oke, berikutnya saya lanjutkan. Ini get link to duplicate. Nah, ini kelebihan dari Office Form Bapak Ibu, tidak dimiliki oleh Google Form. Nah, seandainya Bapak Ibu, form yang saya buat ini, Bapak Ibu kepengin memiliki tanpa harus membuat, nah ini bisa saya kopikan ke Bapak Ibu. Nah, jadi ada formulir, Bapak Ibu nggak punya waktu untuk membuat, nah bisa minta teman kita yang sudah punya, terus kita copy. Nah, tinggal nanti teman yang kita minta ngirim ini. Atau kita mau ngopikan ini ke teman kita. Kita copy, kita kirim ke teman kita. Maka teman kita nanti bisa memiliki form yang persis dengan yang saya buat ini. Saya copy terus kirim ke lewat WA, itu bisa. Ya. Jika nanti teman kita sudah mengcopy ini, sebaiknya ini langsung dihapus Bapak Ibu. Ya, dihapus, di remove link. Linknya hilang. Kalau linknya sudah dihapus, orang nggak bisa ngopi lagi. Jadi seolah-olah ini kita memberi akses. Kemudian ada
get link to view and edit. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Kalau saya klik nanti ada 3 pilihan. Nah, ini 3 pilihannya. Nah, di sini user dengan Office 365 di sekolah kita dapat melihat. Jadi orang yang punya akun Fogipsy @fogipsy.or.id nanti semuanya bisa melihat form yang saya buat. Jikalau nanti saya pilih yang nomor 2, ya, orang-orang di organisasi yang dapat mengedit, jadi orang-orang tertentu, ini juga sama spesifik, yang lebih spesifik lagi. Nah, nanti terserah nanti sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, biasanya yang nanti terbentuk kepanitiaan biasanya pilih yang spesifik ini Bapak Ibu, terus dipilih namanya. Misalnya saya pilih Buraminis misalkan. Nanti secara otomatis nama Buraminis akan muncul, dan kalau ada foto profilnya langsung muncul juga foto profilnya. Ya, seperti itu. Ya. Oke, itu untuk share. Baik. Terus linknya kita kopikan ke, misalkan tadi saya ke Buraminis. Nah, seandainya kepengen memberitahu, kita kopikan linknya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Buraminis langsung bisa melihat akun yang saya buat. Mungkin Buraminis bisa dipraktikan. Ya, saya share ke Buraminis. Nanti melihatnya di mana? Melihatnya itu di share with me, Buraminis. Ada di share with me. Di bagian itu juga. Iya, di yang bagian form awal form. ini, iya, yang share with me, Buraminis. Sudah munculkah atau belum, Buraminis? Saya mau lihat dulu. Iya. Tampilannya nanti tulisannya sama seperti yang ada di layar saya, Buraminis. Formulir pendaftaran PPO, P-nya kok double 3 ini. Nanti kita edit. Yang di share with me. Ya, sambil menunggu Buraminis. Sinyalnya lambat. Ya. Lagi lelet nih sinyalnya. Ya, sambil nunggu enggak apa-apa Buraminis ya. Biasa internet kita sekarang nggak bisa dijaga ke istilahnya karena hujan. Nah, ini tadi salah saya edit, tinggal saya edit saja. Terus yang perlu jadi perhatian lagi Bapak Ibu, nah kita harus sering memperhatikan tulisan di atas ini Bapak Ibu. Nah, tulisannya diperhatikan. Buraminis sudah? Ini sinyalnya payah nih Pak. Oh ya, masih muter-muter. Iya, masih muter-muter ya. Yang di share with me ya nanti ya Buraminis. Oke, coba diperhatikan Bapak Ibu, kalau saya ngetik tambahan sedikit, nah di sini ada tulisan saving. Hati-hati Bapak Ibu, kalau nanti belum jadi save atau disimpan, berarti koneksi internet Bapak Ibu terputus. Kalau Bapak Ibu tulisan saving ini saving terus, nggak pernah berubah jadi save itu. Atau save itu tersimpan, disimpan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau nanti nggak terhubung ke internet, kita kerja terus, nanti nggak tersimpan Bapak Ibu. Karena ini tersimpan secara otomatis. Ini jadi perhatian. Karena sering teman-teman saya koneksi internetnya putus, buat sampai 50 soal hilang kan kasnya. Ini diperhatikan koneksi internet. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan. Ya, di dekatnya share, ini ada titik 3 Bapak Ibu ya. Ada titik 3. Ini juga bagian yang paling vital dari Office Form, terutama di setting Bapak Ibu. Ya. Oke, di setting. Nah, baik. Di setting ini ya tadi kalau formulir PDB untuk orang eksternal, orang di luar kita yang nggak punya akun Office 365 berarti pilih yang anyone. Kalau yang punya akun, siswa kita misalkan kita beri soal ulangan punya akun, nanti sebaiknya kita beri pilihan yang ini Bapak Ibu.
Nah, nanti siswa supaya bisa mengerjakan harus login, dan nanti siswa hanya bisa memberikan jawaban hanya 1 kali respon. Hanya 1 kali respon. Nah, kemudian di sini seperti di Google Form ada accept respon. Berarti kalau dicentang bisa diisi, kalau nggak dicentang Bukan dia buahnya bisa nah. diisi. Temunya kalau itu. Apa ya? Itu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke setting ini Bapak Ibu. Seandainya form kita tidak menerima respon, jadi kita beri keterangan sudah ditutup misalkan, sudah ditutup, itu juga bisa kita beri keterangan. Nah, seandainya masih harus menerima respon, kita centang. Kemudian di sini ada start date. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh Google Form. Maksudnya Google Form harus menggunakan add-on berupa form limiter atau mungkin add-on yang lain. Nah, di sini kapan ini bisa dimulai dijawab? Nah, ini juga bisa kita tentukan waktunya Bapak Ibu dan jamnya. Nah, kemudian kapan ditutup? Nah, ini juga bisa kita tentukan. Ya, kemudian ada shuffle question, jawab soal ini atau form ini berupa ada sectionnya, nanti tidak bisa mengurutkan Bapak Ibu. Tidak bisa acak pertanyaan, harus urut dan muncul ke responnya. Respondernya nanti melihatnya secara urut. Kemudian ada show progress bar, kita bisa menampilkan seandainya ini ada 3 section, nanti si orang yang beri respon nanti kelihatan saya sudah menyelesaikan berapa persen, seperti di Google Form itu juga sama. Ini juga bisa kita berikan customize thank you seandainya setelah mengirim diberi pengumuman. Nah, Nah, pengumumannya apa? Nah, ini juga bisa. Oke, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ada tagihan tugas berupa membuat ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu tentang fitur-fitur yang ada di Office Form untuk pembuatan formulir. Oke, kembali Bu Raminis sudah munculkah di share with me-nya Bu Raminis? Ya, Bu Raminis masih mute ya. Kosong apanya? Service me-nya masih kosong. Masih kosong ya Ibu ya. Coba saya ulangi. Nah, sepertinya udah Pak Bu Raminis, ini udah ada. Mungkin signal yang saya kirim cuma yang ada. Coba klik yang tab share with me ini Bu Raminis. Yang mana? Yang share with me ini yang saya kasih mouse muter-muter ini. Yang di share with me. Service me. Udah saya buka. Sudah diklik. Ada formulir pendaftaran PPDB enggak Bu Raminis? Enggak ada judul Enggak ada. situ. Atau di refresh dulu browsernya. No share office dokumen. Oh, yang di form. Ibu ke form dulu. Ke form ini. Ke menu form ini dulu. Oh, Iya, menu form ini dulu. Ya, udah. form, terus ada share with Di me. menu form itu punya saya kan udah ada 2. Klik soal yang share with kejadian me akhir Bu. semester. Ya, coba klik yang share Yang with me. service me kan? Ya, share with me coba diklik. Kosong nih. Sudah muncul? Atau bisa tidak muncul Pak. Share Coba with me aktifkan belum? saya share screen-nya Pak. Oh ya, silahkan. Saya Ini masih belum buka. Belum muncul. Nah, signal. Hilang lagi. Oh, hilang lagi. Service me. Udah. Muncul formulir pendaftaran, Bu.
Ibu Belum pakai ada, Pak. akun Fogipsi kan, Ibu? Iya. Iya. Heeh. Masih kosong seperti ini ya, Ibu ya? Masih kosong. Ini masih, ya. Mungkin signal di sini mungkin, Pak. Oh iya, iya. Ya udah, nanti Ini pasti apa muncul, Bu. share? Kalau sinyalnya udah bagus, Bu. Oh iya. Ya udah. Oke. Ini tentang pembuatan form ya, Bapak Ibu. Nanti sesi tanya jawab belakangan saja. Ini saya lanjutkan dulu yang membuat soal. Saya lanjutkan yang membuat soal, Bapak Ibu. Untuk membuat soal, kita pilih yang kuis, Bapak Ibu. New kuis, jangan sampai salah. Kalau salah, terpaksa Bapak Ibu harus ngulang dari awal untuk membuat soal. Ya, maka untuk membuat soal untuk ulangan jangan sampai salah. Oke, kita coba. Sebelum saya mulai, saya akan tunjukkan beberapa contoh soal yang pernah saya buat, yang juga nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi malam. Kalau soalnya misalkan berupa gambar, ya, nanti akan saya tunjukkan beberapa soal yang berupa gambar. Ya, baik, Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan saya pernah riset Fortier ya, misalkan. Oke, yang coba yang ini saya buka. Pertanyaannya sebenarnya kompleks ini, Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini ada pertanyaan yang berupa soal dan gambar. Nah, ini opsinya berupa gambar. Nah, kalau saya pratinjo ya, misalkan. Ini yang dilihat oleh siswa. Jadi di sini nomor 15 ini ada soal yang opsinya berupa gambar A, B, C, D, E. Nah, tapi nanti opsinya itu saya ubah menjadi gambar dulu, saya masukkan ke dalam pertanyaan, Bapak Ibu. Nah, opsinya cukup saya tulis A, B, C, D, E. Nah, begitu juga yang ini, ada pertanyaan yang kompleks. Ada gambar dan ada tabel. Semuanya akan saya ubah menjadi pertanyaan berupa gambar dan ada pertanyaan. Ini juga sama, ada soal dan gambar. Nah, ini opsi jawaban yang berupa gambar seperti tadi. Nah, setelah dijawab oleh siswa, nanti jawabannya itu bisa kita lihat di respon, Bapak Ibu. Nah, di atas ini ada respon. Nah, di sini berarti kalau ada 519, berarti yang menjawab soal ini ada 519 respondernya. Gitu. Nah, ketika saya klik, nanti di sini ada jumlah responnya, ada skor rata-ratanya. Ya, aktif ini maksudnya formulir kita terima responnya tak centang seperti tadi yang di pengaturan, Bapak Ibu ya. Dicentang, asal masih tahu linknya masih bisa dijawab karena aktif ini. Kemudian di sini kita bisa tinjau jawaban ya. Nah, scroll ke bawah. Jadi kita bisa tahu analisisnya, Bapak Ibu. Soal ini yang menjawab benar berapa anak. Yang menjawab opsi B sekian anak. Nah, ini banyak benarnya sehingga kita nanti bisa melihat kualitas soal kita. Oh, soal kita itu mudah atau sulit. Nanti bisa kita lihat dari situ. Oke, kemudian di sini ada tinjau jawaban. Kalau diklik tinjau jawaban, nanti kita bisa meriksa satu persatu, Bapak Ibu. Bisa diperiksa satu persatu. Masih muter-muter. Lama sekali ya, sudah muncul. Nah, ini respon pertama, namanya siapa? Misalkan ini dari SMA 1 Lasem Rembang. Nah, terus jawabannya bisa kita lihat satu persatu. Anak menjawabnya bagian mana kelihatan. Jawabannya salah, skornya langsung kelihatan. Nah,
Kemudian respon berikutnya kita klik yang ini. Oke, nah kembali terbitkan nilai. Nah, nanti kalau kita klik terbitkan nilai, nanti daftar nilai skornya muncul. Gitu. Nah, masih belum respon ini. Iya, ini. Jadi misalkan responden pertama, nah, namanya siapa tadi di Pratinjo, bisa kita klik. Nah ini betul 6, ya, betul 11, betul berapa kelihatan. Kalau nanti skornya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Nah ini yang berbeda dengan Google Form Bapak Ibu. Kalau Google Form itu di-download berupa Google Spreadsheet ya Bapak Ibu. Tapi kalau ini langsung Excel. Nah, jadi beda antara spreadsheet dengan Excel Bapak Ibu. Kalau spreadsheet itu online, kalau Excel ini bisa langsung kita download, kita buka di Office yang kita install di laptop kita. Nah, kita juga bisa menghapus semua tanggapan Bapak Ibu dari titik 3 ini. Karena saya mengosongkan, tapi biasanya jarang dilakukan yang seperti ini. Kita bisa cetak ringkasannya, nah, jadi kita bisa cetak. Ini juga jarang dilakukan karena udah di-download di Excel, jarang yang dicetak. Saya cancel saja itu. Ya, printernya offline jadi malah trouble lama. Saya cancel saja. Oke, saya kembali open saja. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk membuat soalnya. Kita ingin membuat soal, kita klik new quiz, jangan sampai salah Bapak Ibu, sekali lagi jangan sampai salah. Nek salah, malah nanti soal kita nggak bisa diberi skor dan nggak bisa diberi kunci. Oke, kita buat soal evaluasi, kita klik new quiz. Oke, nah di sini ada untitled quiz. Kita berikan nama, misalkan soal ulangan harian atau soal pemilihan akhir, silahkan. Sesuai kebutuhan Bapak Ibu, soal ulangan harian. Misalkan. Deskripsinya bisa diisi petunjuk. Nomor 2 jumlah klik saja ya, mengklik jawaban yang di berikutnya, terserah sesuai selera Bapak Ibu dan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, sekarang untuk membuat soal biasanya ada identitasnya ya Bapak Ibu. Nah, identitasnya seperti biasanya kita berikan, biasanya identitas itu ada nama, ada kelas, ada kalau salah nomor absen ya Bapak Ibu ya. Baik, nama lengkap. Jadi diberikan subtitle, beri contohnya misalnya huruf kapital, misal oh jaga. Ini diisi diwajib ya, diwajibkan isi. Kemudian ada setelah nama, kemudian kelas. Nah, kelas misalkan kita ingin, oh kelas biasanya drop down ya Bapak Ibu ya. Kelas drop down atau ngisi juga silakan. Coba saya drop down saja. Wah ini salah, saya hapus saja Bapak Ibu.
Nah, saya ganti yang baru, drop down itu choice. Kelas. Oke, kelas. Kelasnya, nah, supaya cepat, saya akan menulis dulu di Word, Bapak Ibu. Saya akan menulis dulu di Word. Kelas. Nah, Bapak Ibu ngajar misalkan 9A. Atau langsung 9A saja, nggak perlu kelas. 9A, 9B, 9D, 9E, 9F. Saya langsung blok semua bisa ini Bapak Ibu, saya copy, ya, saya copy, kemudian masuk ke browser lagi. Ini saya pastekan di option 1. Saya klik kanan, paste. Nah, tadi 9 yang saya tulis 9A sampai F di Word tadi udah langsung masuk ke sini. Nah, ini ada option 2 yang nggak kepake, dihapus saja nih Bapak Ibu, dihapus. Nah, seterusnya kita atur, subtitlenya dibuang, kemudian kita klik drop down, jadi drop down seperti ini. Kemudian setelah kelas kita meminta untuk menginput nomor absen ke anak-anak. Nomor absennya. Kan ini soal nggak berskor ya Bapak Ibu, maka poinnya di sini diberi 0. Nggak usah diisi karena nanti ketika anak menjawab ini tidak punya skor. Ya, baik, setelah identitas semuanya terisi. Oh ya, kadang nomor absen itu diberi subtitle juga Bapak Ibu, diberi keterangan yang mempunyai absen di bawah 10 jangan menuliskan 0 ya. Oke, tidak usah menuliskan jika mempunyai nomor di bawah 10. Oke. Kemudian pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan soalnya. Nah, misalkan ini saya pakai soal yang ada di buat saya ini Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu kalau siswa Bapak Ibu itu nanti menjawab soal Bapak Ibu menggunakan HP, sebaiknya soal itu dibuat dengan 2 kolom di Word seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau di HP, maksudnya kalau banyak gambar. Kalau tak ada gambar tidak masalah ya. Kalau misalkan banyak gambar seperti ini, nah, sebaiknya jadi 2 kolom. Oke, misalkan saya nomor 1 ini saya buat dulu. Saya copy Bapak Ibu, copy, terus saya ke tadi soal ulangan harian tadi ya Bapak Ibu, kita klik add new, terus choice, kita klik paste pertanyaannya. Maka pertanyaan nomor 1 udah muncul. Nah, karena di Office Form itu sudah ada nomornya kita buang aja tidak apa-apa. Nah, jadi ada pertanyaan tadi malam itu, kok nomor 2 pernyataan kok nyambung ke kanan. Nah, ini karena Word-nya. Ya. Nah, ini buktinya bisa ke bawah semua nomor 1 sampai 7 Bapak Ibu. Ini bisa ke bawah. Nah, kalau ada pertanyaan tadi malam itu karena di Word-nya nyambung. Tidak ada enter ganti baris tidak ada. Oke, karena di sini ada subtitlenya saya buang. Kemudian harus dijawabnya tidak saya aktifkan karena anak tidak harus menjawab semua pertanyaan. Kemudian opsinya ya, kembali ke soal Word-nya Bapak Ibu. Kemudian ini saya copy, sebelum di copy pastikan opsinya dihilangkan Bapak Ibu. Kemudian saya copy, opsinya dihilangkan. Saya pastikan di opsinya. Saya paste, tekan paste. Nah, opsi 2 yang nggak kepake saya hapus lagi. Terus kuncinya ya, kuncinya di sini B misalkan. Maka B-nya ini dicentang, jawabannya benar Bapak Ibu. B ini. Ada yang belum saya beri skor. Nah, di sini kalau misalkan kita ulangan soalnya 20. Nah,
maka setiap soal 5. Kalau misalkan soalnya hanya 10, satu soalnya diskor 10. Nah, seperti itu. Tapi ini skor hanya berupa bulat Bapak Ibu, untuk koma-koma tidak bisa. Harus berupa angka bulat. Nah, tidak bisa. Harus berupa angka bulat. 1, 2, 3 sampai 20 juga biasanya, atau sampai 100 silakan. Tapi yang jelas tidak berupa pecahan atau desimal. Ya, kemudian berikutnya ada soal lagi, question berupa pilihan ganda. Nah, coba kalau soalnya berupa gambar, pertanyaan atau tabel. Oke, ini ya berupa tabel ya Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Bisa nanti tabelnya diubah menjadi gambar. Caranya Bapak Ibu pakai snipping tool aja. Nah, jadi ada bawaan Windows itu ada snipping tool. Barangkali Bapak Ibu ada yang sering pakai snipping tool. Snipping tool. Gambar gunting ya. Iya, gambar gunting Bapak Ibu. Sama seperti di form biasa ya Pak? Betul. Ya, terus ini kita jadikan gambar dulu tabelnya. Oke, masih loading untuk saya. Nah, ini sudah. Saya klik new. Khusus hanya untuk tabelnya saja yang saya inginkan. Maka saya sorot yang tabelnya Bapak Ibu. Oke. Masuk, saya simpan dulu di folder yang jangan sampai lupa Bapak Ibu. Cer. Ya, di folder misalkan saya taruh di folder picture lah. Picture, saya beri soal nomor 2. Soal nomor 2, saya save. Oke, snipping toolnya sudah. Kemudian ini saya copy yang soalnya teks saja Bapak Ibu. Oke, saya copy teks saja. Oke, karena saya belum penomorannya. Saya buang dulu biar nggak ada nomornya. Kemudian saya copy dulu, saya masuk ke form, saya pastekan. Oke, saya pastikan Bapak Ibu. Oke, ini kan tadi ada pembatas, saya enter aja. Baru tabelnya yang berupa gambar nanti saya masukkan lewat ini Bapak Ibu. Image. Nggak bergerak, Nak. Oh, nggak gerak. Udah Ibu? Kayaknya soal aja nampak dari tadi. Oh, soal aja. Saya ulangi Bapak Ibu. Di sini jelas Pak Bun. Oh, udah jelas. Ada yang jelas ya? Mungkin sih kenal. Siap, jelas Pak Faizin. Jelas. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Mungkin sinyalnya buraminis mungkin. Pak. Oke, saya kembali ke soal yang kedua tadi. Saya klik insert media, image, terus upload Bapak Ibu. Cari hasil simpanan snipping tool yang tadi saya taruh di picture. Nah, ini 2 PNG nih muncul. Saya klik saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai terupload. Oke, udah selesai terupload. Kok gambarnya besar sekali? Tidak usah khawatir, nanti Office Form sudah menyesuaikan. Nanti kita lihat tampilannya di HP atau di komputer. Coba saya beri opsinya dulu. Nah, kita buang ABC-nya Bapak Ibu. Jangan sampai ada ABC-nya. Terus saya copy. Kemudian saya pastekan di opsinya ini. Saya pastekan. Ya, opsi 2 saya buang lagi. Dari kuncinya apa ya? Perak ya. Saya beri kunci peraknya. Oke. Nah, coba kita preview. Kalau di tampilan
di HP nanti seperti apa yang dilihat oleh anak-anak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi teks sama gambarnya tadi udah hampir seimbang ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir, nanti udah dikompres, sudah disesuaikan oleh Microsoft sendiri. Oke, saya kembali lagi. Nah, itu kalau soalnya berupa gambar. Oke, sekarang satu lagi, kalau soalnya opsinya berupa gambar bagaimana? Nah, oke, saya lanjutkan. Soal nomor 4 ini kompleks sekali misalkan. Nah, ini kan soalnya berupa gambar ini ya. Sama opsinya juga ada gambarnya. Oke, maka bagaimana mengatasi ini? Ya, soal ini kita buat opsinya menjadi gambar. Oke, saya kelompokkan dulu yang teks. Oke, yang teks saya kelompokkan Bapak Ibu. Nah, ini saya hapus. Ini kan tebal ini, jangan sampai tebal kalau sebagai kuncinya. Oke. Terus kita snipping tool lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, saya snipping tool. Saya klik new. Nah, saya sorot yang kita perlukan. Ya, saya simpan lagi. Misal soal nomor 3. Ya, saya save. Oke, kembali ke soal wordnya. Saya copy yang teksnya saja. Atau mau teksnya sekalian dibuat gambar juga boleh Bapak Ibu. Nah, ini malah mempercepat proses pembuatan. Ya, saya lanjutkan, tambah tulis baru. Oke, nunggu karena pergantian ini agak lelet ya. Oke. Add new choice. Oke, saya pastekan. Paste. Oke, Fahri tadi ya. Ini saya upload lagi, image, upload. Oke, tadi nomor 3 ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sampai uploadnya selesai. Nah, kelihatan udah masuk, berarti kalau udah kelihatan opsinya kita berikan A, B, C, D saja. Oke, saya tulis saja di Word A, B, C, D, A, B, C, D. Oke, ini saya pastekan di A, B, C, D. Nah, opsinya saya buang. Kuncinya tadi A. Oke, udah selesai Bapak Ibu. Misalkan kita praktek 3 soal saja. Nanti Bapak Ibu kalau buat jangan 3 untuk tugas ya Bapak Ibu. Misalkan minimal 10. Oke, berikutnya setelah soal kita buat, saatnya kita setting dulu Bapak Ibu. Kita awali kapan ya. Kemudian di sini ya ada option for quiz Bapak Ibu. Ada show result automatically. Berarti nanti kalau ini kita aktifkan Bapak Ibu, nanti setelah anak kirim jawaban, nanti akan melihat jawaban dan kuncinya Bapak Ibu. Serta anak bisa melihat nilainya berapa. Kuncinya bisa lihat, salahnya juga dia bisa lihat, terus nilainya dia bisa lihat. Nah, ini pengaturan yang lain sama dengan tadi Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ada shuffle question Bapak Ibu. Kok yang progress bar kok nggak muncul ya tadi ya? Progress bar itu hanya kalau berupa section-section tadi Bapak Ibu. Kalau nggak berupa banyak section, nggak muncul ini, nggak aktif. Oke, shuffle question ini sangat penting. Pertanyaannya kita acak, tetapi identitas ini kan nggak perlu kita acak ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kunci. Ini nomor 1 sampai 3. Berarti yang kita kunci hanya nomor 1 sampai 3. Atau nanti kita lihat bedanya. Kita lihat bedanya coba kalau saya preview ya. Kalau saya preview nanti coba
Mosok soal sama identitas munculnya malah identitas sama enggak tertata kan seperti ini Bapak Ibu ya. Nomor absen di paling terakhir. Nah, ini enggak enak. Nah, maka bisa kita atur tadi di log question tadi nomor 3. Nah, nomor 3 kita preview coba ada bedanya enggak. Ah, kalau tadi udah dikunci nomor 1 sampai 3 selalu muncul pertama Bapak Ibu. Nah, jadi yang diacak hanya pertanyaannya saja. Oke, seperti itu. Ya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, kalau membuat soal yang banyak gambar, saya sarankan soal itu dibuat dalam bentuk 2 kolom buatnya. Kenapa? Karena tampilan HP itu hanya lebarnya ya segitu Bapak Ibu kalau potret. Ya, ini akan kalau nanti Bapak Ibu filenya itu landscape, gambarnya landscape, anaknya buka HP akan kesulitan Bapak Ibu. Nanti bisa tidak tampak di anak-anak. Nah, itu jadi perhatian. Oke, kemudian ada satu lagi di Office ini ada matematika Bapak Ibu. Ya, ada matematika ini. Nah, atau mungkin opsi jawabannya kepengen diacak. Nah, kalau pengen opsi jawabannya diacak, ini ada titik 3 shuffle option Bapak Ibu. Acak opsi. Nah, ini diacak. Kalau nanti ini diacak, bisa tiap anak nanti munculnya beda-beda di opsinya itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada matematika ya, matematika nanti kita bisa menuliskan matematikanya. Ya. Oke, saya ulangi. Oke, misalkan matematika. Nah, jadi kita bisa nanti menuliskan persamaan. Oke. Nah, misalkan ada X kuadrat atau ditambah B kuadrat. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu. Ada fasilitas matematika. Akar 3 80. Nah, ini juga mudah. Atau di sini ada yang disarankan. Nah, kalau yang disarankan nanti kalau cocok diklik saja, kalau nggak cocok dibiarkan. Ya, ini hanya contoh karena ini tidak perlu matematika, saya hapus saja. Math-nya saya nonaktifkan. Itu Bapak Ibu mengenai Office Form untuk formulir dan untuk ulangan atau evaluasi. Oke. Ini sudah jam 3:04. Masih ada waktu 45 menit ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Nanti baru kita ada sesi tanya jawab. Oke. Saya lanjut ke materi yang kedua Bapak itu tentang OneDrive Bapak Ibu. Oke, OneDrive. Oke, saya kembali lagi ke awal tadi. Nah, OneDrive. Oke, saya pilih OneDrive. Nah, ini ada translate ini Bapak Ibu yang kemarin banyak pertanyaan. Maksudnya tinggal pilih bahasa ini ya Bapak Ibu. Kita klik translate-nya ini. Nah, tinggal pilih bahasa apa. Oke, kita lanjutkan OneDrive Bapak Ibu. OneDrive. Ini apa sih OneDrive? OneDrive itu sebetulnya sama dengan Google Drive Bapak Ibu. Sama persis fungsinya. Cuman meskipun sama-sama gratis, OneDrive yang Bapak Ibu punya melalui akun advocgipsy.or.id ini mempunyai kapasitas 1 tera Bapak Ibu. Tapi kalau Google Drive itu hanya 15 GB. Kalau Bapak Ibu pakai untuk Google Classroom, itu biasanya 2 tahun pasti habis. Kita harus buat akun lagi dan harus buat Google Classroom lagi. Tapi kalau
Office 365 ini Bapak Ibu 1 tera saya sudah pakai ini udah 3 tahun. Setiap tahunnya saya rata-rata pakai untuk 6 kelas. Sampai saat ini hanya yang terpakai space-nya hanya sekitar 12% Bapak Ibu. Jadi masih lama untuk habis. Seandainya saya habis, nanti saya bisa buat akun lagi tersendiri. Karena nanti kalau kita udah berlangganan dengan Office 365 yang A1 itu gratis Bapak Ibu, maka kita bisa membuat akun terserah kita, mau satu orang dibuatkan akun 10 atau berapa terserah kita nanti kalau udah berlangganan. Ya, nanti di webinar yang terakhir nanti, webinar keempat akan kita bahas cara deploy atau berlangganan Office 365 gratis Bapak Ibu. Nanti mungkin ada yang saya minta kalau ada yang mau dijadikan praktek website sekolahnya, nanti malah sekalian berlangganan langsung. Nah, gitu. Nanti itu kita bahas nanti ya. Kita lanjutkan OneDrive-nya tadi Bapak Ibu, kita punya fasilitas penyimpanan 1 tera. Ada juga yang hampir sama dengan OneDrive itu Dropbox Bapak Ibu. Dropbox itu juga memberikan penyimpanan cloud. Atau juga Samsung sekarang juga memberikan penyimpanan gratis juga Bapak Ibu bagi yang sekarang beli HP Samsung, maaf bukan promosi ini. Nah, itu biasanya diberikan OneDrive, semacam OneDrive. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kalau kita buka OneDrive, nanti di sini ada beberapa tombol, ada tombol file saya, ada terbaru, ada bersama, ada keranjang. Bersama itu berarti yang di share di grup itu bersama. Kalau terbaru yang baru saja kita buka Bapak Ibu. Karena saya belum punya file yang saya buka di sini, masih kosong. Ini ada file saya. Ya, terus misalkan di sini kita ingin membuat dokumen baru. Oke. Di sini kita bisa membuat folder baru, bisa membuat Word baru, tapi online ini Bapak Ibu, Excel, PowerPoint, dan OneNote, dan form untuk Excel. Nah, dan juga tautan. Oke, saya bahas dulu yang form untuk Excel dulu Bapak Ibu. Jadi kemarin Pak Tri itu kan memberikan link untuk mendaftar ya Bapak Ibu ya ke Microsoft ya. Nah, link itu sebetulnya dibuat dari OneDrive ini Bapak Ibu. Form, tetapi formnya untuk Excel. Maksudnya bagaimana? Kalau nanti membuat form untuk Excel, nanti akan terbentuk 2 file, yaitu satu formnya sendiri dan satunya lagi Excel. Oke, atau kita bandingkan, coba saya buat Excel baru misalkan. Uji coba. Filenya saya beri nama uji coba. Bukunya ini saya beri nama uji coba. Nah, terus misalkan ketik sembarang, saya kembali ke OneDrive. Nah, coba di sini uji coba Bapak Ibu. Hanya file yang terbentuk hanya satu. Nah, tetapi kalau misalkan saya membuat form untuk Excel, sama seperti pendaftaran yang di-share Pak Tri kemarin. Sehingga nanti ada Excel-nya untuk ngecek Bapak Ibu namanya salah atau tidak. Rekapannya itu ada. Bapak Ibu udah ngisi atau belum. Nah, itu terlihat. Nah, coba saya buat baru. Nama Excel-nya misalkan pendaftaran latihan. Saya buat. Oke, nanti secara otomatis akan masuk ke form Bapak Ibu. Langsung ada form pendaftaran pelatihan. Nah, sama seperti PPDB tadi ketika kita berikan beberapa pertanyaan.
Oke, di situ. Nah, kalau saya kembali, nah di sini ada form pendaftaran. Tadi kan yang kita buat formulir ya Bapak Ibu. Ini ada form satu lagi yaitu form pendaftaran pelatihan. Di OneDrive nanti ada juga Bapak Ibu form pendaftaran pelatihan. Jadi ini nanti bisa untuk melihat rekapannya. Yang ini untuk mengirimkan isiannya yang diisi oleh peserta. Nanti peserta bisa ngecek sendiri, oh saya sudah ngisi atau belum. Tinggal kita share ini Bapak Ibu. Kita bagikan. Terus, nah di sini siapa saja dapat melihat tautan. Ini ada tulisan izinkan pengeditan. Nah, kalau tidak mengizinkan ya centangnya dibuang. Kalau ini kepengen tidak bisa di-download, diblokir aja. Sehingga nggak bisa di-download Bapak Ibu. Oke, kita terapkan, kita kopikan linknya. Nah, itu setelah disalin, nah kita perpendek. Terserah. Ada untuk memperpendek banyak Bapak Ibu, ada bit.ly, ada gg.gg. Nah, cuman memang yang kalau masing-masing punya kelebihan masing-masing Bapak Ibu, ada bit.gg, ada tiny URL, kemudian ada .s.id. Oke, kalau masing-masing punya kelebihan Bapak Ibu. Kalau bit.ly itu kalau yang versi gratis, linknya nggak bisa kita buat. Maksudnya nggak sesuai selera tulisan kita. Harus dari sana, naik gratis. Tapi kalau yang berbayar, bisa sesuai keinginan kita tulisannya. Kalau gg.gg, itu tulisannya bisa kita buat sendiri. Sesuai keinginan kita, linknya kita buat sendiri. Tetapi ini kalau kita linkkan, kita masukkan di posting di Facebook, biasanya keblok Bapak Ibu, gg.gg. Nah, kemarin ada kasus bulan Agustus atau kapan itu, gg.gg sempat down, ya nggak bisa dibuka untuk perpendek link yang panjang. Oke, saya praktekkan yang gg.gg juga. Mau bit.ly juga mau. gg.gg kita enter. Nah, jadi ini untuk memperpendek link yang panjang. Untuk soal yang tadi juga sama Bapak Ibu. Oke, kita pastekan di kotak yang ini link panjangnya. Kemudian saya klik customize ya. Saya tulis rekap daftaran Bimtek misalnya. Oke, pastikan ini customize. Tulisannya sesuai keinginan kita ini ya Bapak Ibu. Terus kita klik shorten URL. Nah, ini yang nanti kita bagi ke peserta untuk ngecek rekapnya Bapak Ibu. Ya. Oke, itu form untuk Excel yang kemarin dicontohkan Pak Tri untuk pendaftaran pelatihan TOT kita. Ya, jadi ada formnya, kemudian ada Excel-nya. Ini form untuk Excel. Oke, coba Bapak Ibu saya praktekkan ya, misalkan ya, linknya saya berikan isian dulu ya. Coba nama sama alamat aja. Mungkin ada yang membantu. Ya, coba Bapak Ibu saya share dulu. Save respon, anyone, saya share, saya copy, saya perpendek pakai gg.gg. Oke, saya pastekan formnya ini Bapak Ibu. Oke, saya centang pendaftaran Bimtek. Saya shorten URL. Terus ini sudah ada. Tulis IPS saja. Oh, sudah ada juga. 2. Nah,
Coba minta tolong Bapak Ibu untuk di browsernya ngetik ini Bapak Ibu. Saya taruh di chat meeting Bapak Ibu. Coba saya taruh di chat meeting ya. Bapak Ibu tolong beri respon nanti hasilnya seperti apa. Nanti Excel-nya bisa saya tunjukkan udah diisi atau belum. Saya taruh di chat meeting. Coba minta tolong beri respon yang saya kirim itu di chat meeting Bapak Ibu. Chat meeting. Di chat meetingnya. Pendaftaran Bintech ya. Di chat meeting ini Bapak Ibu. Tinggal diklik saja. Nanti Excel-nya saya tunjukkan. Oh, jangan lama. Nah ini sudah langsung kelihatan ya Bapak Ibu. Nama-nama yang baru saja mengirim jawabannya langsung real time. Bisa saya lihat Bapak Ibu di Excel-nya. Bisa real time. Nah, kelihatan. Prosesnya kelihatan. Jadi di sini real time. Ngisi langsung bisa lihat rekapannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti diseminasi mengadakan pelatihan, pesertanya bisa dibuatkan form pendaftaran seperti ini. Oke, saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu tentang form untuk Excel ya Bapak Ibu dari OneDrive. Manfaatannya seperti itu. Tanya Pak Faizin. Iya Bu, oh filenya mau dibuka. Saya taruh di chat Enggak. meeting coba. Ya. Saya mau nanya nih Pak Faizin. Oh, Kalau iya. kita mau bikin kuis tadi atau polling tadi, kita bikin di apa dulu nggak apa-apa. Kalau di drive dulu kita bikin kan otomatis di form dia tersimpan. Tersimpan Bu. Ya, kalau yang ada di form harus pindahkan dulu ke drive kan? Iya. Yang di form otomatis di form Bu. Ya, kalau kita Otomatis buatnya di form. kita ambil form di drive kita kan buat di situ kan otomatis 2 tersimpan di drive tersimpan, kemudian di form tersimpan. Kalau kita membuatnya di form, di form hanya satu di form saja Bu. Di form aja kan, tapi berarti bagusnya kita di drive bikinnya ya? Ya sesuai kebutuhan Bu. Kalau misalkan kebutuhan kita untuk hanya ulangan siswa, ya kita pakai form saja. Kalau ini untuk real time supaya siswa, supaya misalkan lebih cepat ya? Iya, menggunakan untuk pelatihan. Nah, supaya peserta nanti real time bisa lihat datanya saya benar atau tidak. Nah, itu pakai ini saja Bapak Ibu. Oh gitu. Ya. Jadi ada 2 tempat tersimpan otomatis langsung ya? Di form 1, di drive saya 1 kan? Iya. Kalau di form dipindahkan ke drive bisa kan Pak Faizin? Bisanya kita download dulu Excel-nya. Kapan di sekolah? Dulu Excel baru dipindahkan ke baru apa? Pindahkan ke form. Iya, seperti itu. Tapi nggak nyambung Ibu ya. Nggak nyambung dah. Nggak nyambung, artinya nggak real time kayak tadi. Oh gitu. Iya. Kalau real time itu kita buatnya di apa tadi ya? Di drive tadi. Di OneDrive. Terus. Tapi filenya udah tersimpan langsung di form kan? Sudah tersimpan langsung di form. Oke gitu. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang di sini yang baru tadi udah kita bahas semua. Sekarang kita yang unggah ini. Nah, unggah itu kita bisa mengunggah file atau mengunggah folder ya. Kalau kita mengunggah file, berarti kita klik unggah file, terus nanti ada kotak untuk browsing. Browsing file yang mau kita pilih. Nah, misalkan tadi saya kepengen mengunggah soal tadi, soal R. Saya unggah. Nah,
nanti di sini ada proses mengunggah, kelihatan ini ya Bapak Ibu ya, sebelah kanan dekat urutkan ini atas. Ini ada kelihatan sedang mengunggah muter ini ya. Jadi ini sedang proses. Ini sedang proses. Nah, kalau udah berhasil ini udah otomatis masuk. Ya, Bapak Ibu ini kelihatan udah masuk. Kalau kita pengen upload folder juga bisa, kita pilih folder. Nanti foldernya yang kita mau upload yang mana. Tinggal dipilih folder. Oke, seperti itu. Itu untuk unggah. Nah, sekarang yang otomatis kan ini tidak saya bahas Bapak Ibu karena ini ya untuk yang advance. Nah, ini terus saya bahas yang sinkronisasi. Oke, sinkronisasi maksudnya begini Bapak Ibu. Sebetulnya OneDrive itu bisa kita datanya bisa kita simpan di komputer atau laptop, bisa juga di awang-awang seperti ini. Nah, kalau kita punya dua penyimpanan, laptop dan awang-awang, jika ini dua file ini bisa kita sinkronkan. Artinya begini, ketika saya mengedit file di laptop, secara otomatis sinkronisasi. Oke, saya coba, saya nanti mempraktekkan OneDrive yang versi desktop ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau di punyanya Windows 10 pasti ada OneDrive yang Windows 10. Kalau Windows 7 ke bawah harus install aplikasi Bapak Ibu. Harus install aplikasi OneDrive. Nah, ini ada OneDrive for Business. Sini. Atau bisa dilihat di pojok bawah kanan ini Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar awan. Kalau gambar awan ini masih tersilang seperti ini, berarti belum di login. Belum terlogin Bapak Ibu. Nah, coba kita Kalau biar disedi kata bukan kasih enggak OL lah, oleh amanamis. Mereka kakak luar kata teteh pak. Yang Oke, saya sekali lagi. Oke, untuk membukanya tadi ya bisa lewat start, OneDrive atau bisa lihat pojok di sini. Nah, ke kanan nanti, kalau lewat sini ke kanan. Ada sign in seperti ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu lewat sini langsung diklik sinkronisasi. Klik sinkronisasi. Nah, maka nanti akan membuka versi yang desktop. Jadi kita login dulu, harus login dulu Bapak Ibu. Oke, kita login, kita masukkan alamat email yang @forgivesi Bapak Ibu. .or.id sign in. Sambil menunggu Bapak Ibu hasil loading. Jadi nanti kalau Bapak Ibu install OneDrive di laptop, apa yang tersimpan di laptop di OneDrive-nya akan filenya sama persis dengan yang ada di awang-awang di OneDrive yang online Bapak Ibu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, sampai sini jangan langsung next ya. Pastikan Bapak Ibu lokasinya ditentukan. Ini lokasinya di C. Nah, disarankan karena C ini biasanya untuk sistem Bapak Ibu kalau kena virus
maka menyelamatkan data ini agak repot. Tapi sih ya tidak usah khawatir, wong sudah tersimpan di awang-awang. Ya, tapi kan biasanya untuk kemudahan, nah ini biasanya dipilih yang D, biasanya drive D Bapak Ibu. Kita change location-nya. Nah, kita pilih yang mungkin drive D. Oke, kita pilih yang drive D misalkan. Nah, setelah itu kita select folder aja. Nah, berarti di sini nanti tersimpan di D OneDrive, biasanya Fogipsy. Oke, setelah itu saya next. Kalau sudah yakin lokasinya nanti di sini, di drive ini, nah, terus kita next. Oke, kita next lagi. Next. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Nah, kalau ini hanya online, artinya file-file ini tidak mengambil ruang yang ada di laptop, tidak memenuhi harddisk Bapak Ibu, karena hanya tersimpan di online-nya, di awang-awang. Oke, yang ini ketika ingin membuka file, ya harus di-download pada laptopnya, sehingga dapat di edit secara offline. Ya. Kalau yang ini dengan right click file untuk membuat online-nya. Jadi kita pilih yang ketiga aja ini. Terus kita next. Nah, oke. Get mobile app. Ya, seandainya Bapak Ibu masih kurang mantep kalau hanya di laptop saja, bisa juga OneDrive-nya dimasukkan ke HP Bapak Ibu. Saya juga sama, di HP saya ada OneDrive. Isinya sama dengan yang ada di laptop. Nah, keperluannya apa? Seandainya saya dimintai file oleh teman saya, kok saya berada di luar. Nah, biasanya HP kan nggak pernah ketinggalan ya Bapak Ibu. Tinggal saya buka OneDrive, saya share file saya. Sehingga nanti bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat. Ini yang versi mobile. Bisa nanti Bapak Ibu install lewat Play Store, sudah ada. Nanti di login menggunakan akun Fogipsy. Oke, karena saya nggak ingin pakai versi mobile, saya letterkan aja. Oke, saya buka Open OneDrive. Oke, saya ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini perhatikan, tadi kan disilang ya Bapak Ibu ya. Sekarang di sini jadi muter Bapak Ibu. Nah, terus karena saya tadi menaruhnya di D, nah, ada OneDrive Fogipsy ini Bapak Ibu. Nah, harddisk saya sekarang sudah ada file yang isinya persis dengan yang di sini tadi ya, di awang-awang Bapak Ibu ya. Sini sama persis. Nah, ini statusnya berada di awang-awang. Nah, kalau kita klik kanan, view online, nanti akan membuka yang ada di sini tadi sama. Ya, sama seperti yang ketika buka online Bapak Ibu. Oke, coba seandainya ini saya berikan file dari harddisk. File ini saya berikan ke OneDrive yang ada di harddisk laptop saya. Oke, saya pastekan. Ya, picture ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tanda sinkronisasi Bapak Ibu. Tersinkron. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini tandanya ini tersinkronisasi, baru menyinkronkan. Coba kita lihat yang versi online-nya.
Ini Bapak Ibu, versi online-nya ini sudah masuk di sini. Nah, jadi saya naruh picture tadi. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, kita nggak usah ngupload, tetapi nanti secara otomatis terupload. Nah, secara otomatis terupload. Kita nggak perlu susah-susah harus ngupload lagi, nggak perlu. Nah, itu enaknya kita menginstal OneDrive di laptop atau HP kita. Atau kita mengupload dari HP, nanti secara otomatis yang online akan sesuai yang sama dengan di HP. Nah, kalau udah centang seperti ini Bapak Ibu, ya saya zoom dulu. Nah, ini kan tercentang ya Bapak Ibu ya. Tadi belum tercentang. Terlalu besar. Oke, ini tadi kan muter-muter ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang udah tercentang. Itu berarti kalau tercentang sudah masuk di awang-awang. Sudah masuk di OneDrive yang versi online. Oke, itu fitur yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Satu lagi ya dari OneDrive. Oke. Nah, ada satu fitur lagi. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin mengumpulkan tugas siswa. Siswanya tidak boleh datang ke sekolah misalkan. Nah, bisa Bapak Ibu minta untuk mengupload file di OneDrive Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Pertama, buat dulu folder untuk menampung tugas dari siswa. Kita beri nama misalkan tugas kelas berapa misalkan. Kelas 8B IPS misalkan. IPS 8B. Kita buat dulu foldernya. Ya, kalau sudah tugas IPS 8B ini titik tiganya kita klik. Nanti ada minta file, bahasa Inggrisnya request file Bapak Ibu. Ada request file. Kalau sudah masukkan permintaan upload tugas bab 2 misalkan. Kita klik berikutnya. Oke. Nah, di sini pastikan tulisannya siapa saja yang memiliki tautan dapat mengunggah. Terus kita klik salin tautan. Klik salin tautan. Saya perpendek dulu Bapak Ibu. Saya pastikan customize link. Nah, misalkan tugas IPS kelas 7 8 tadi ya. Kelas 8. Atau IPS 8 gitu saja. Biar agak kepanjangan. Oke, saya klik shorten URL. Oh, sudah ada ternyata. Tugas IPS bab 28. Oke, coba saya taruh di chat meeting Bapak Ibu. Minta tolong mengupload file foto atau apa terserah. Nanti akan saya tunjukkan file yang Bapak Ibu upload sudah masuk ke drive saya. Ya, saya pastikan. Oke, silahkan Bapak Ibu ngirim satu file terserah. Nanti akan saya buka filenya di OneDrive saya. Pakai HP juga bisa Bapak Ibu.
Sudah ada yang ngirim, Bapak Ibu, file? Foto atau apa, terserah. Sudah, Pak. Oke, di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Sudah ada dari Pak Lalu, ada Pak Tribandono. Saya buka barangkali mungkin tidak sesuai dengan yang dikirim dari Pak Lalu. Saya buka dulu. Ini dari Ibu siapa? Benar tadi ini ya, foto-foto ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Oke, jadi siswa yang nggak punya akun pun bisa Bapak Ibu minta untuk mendownload itu Bapak Ibu. Oke. Jadi ada Bu Erni, ada Pak Faizin. Seandainya tidak bisa diupload itu karena apa ya? Oh, mungkin memori HP Ibu terlalu penuh. Ini langsung di PC, no file select katanya begitu. Oh, nganu, filenya nggak kebaca Ibu. Oh, mungkin cari begitu. file yang lain. Ya. Oh, ya, mungkin matur nuwun. Ya, jadi TMP mungkin bisa. Oh. Oke, ini bisa Bapak Ibu praktekkan. Tugas siswa disuruh moto terus ngupload ke sini. Nah, Ibu tinggal ngoreksi dari rumah, itu juga bisa. Oke, ini fitur yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan di OneDrive. Oke, saya kira OneDrive cukup Bapak Ibu. Sekarang saya coba berkolaborasi dengan Office Online. Ya, terakhir waktu tinggal hampir 10 menitan. Oke, baik. Misalkan saya punya file Word atau Excel atau mungkin PowerPoint Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu saya minta untuk mengedit. Jadi caranya bagaimana? Misalkan tadi saya punya file Excel uji coba. Ini nggak hanya Excel ya Bapak Ibu, bisa Word, bisa yang lain. Pokoknya semua Office. Oke, saya buka dulu. Kemudian maaf Bu Raminis, ini bisa online ya Bu Raminis ya? Saya share file Excel ini. Ya, Bu Raminis, saya share file Excel ini ya Bapak Ibu ya, Bu Raminis. Halo Bu Raminis. Atau ada yang sedang online enggak Bapak Ibu? Coba saya share di sini. Yang sedang online bisa buka browser. Bapak Ibu, ada yang di mananya Pak Faizin? Oh ya, Bu Raminis, saya share Excel ya. Coba saya kirim. Di mana tuh? Ya, coba Ibu buka di awal tadi yang Office awal-awal tadi ya, Ibu. Office 365. Ya, Office 365 dashboardnya awal. Ya. Oke, yang ada selamat sorenya itu Ibu. Bentar. Yang ada selamat sorenya seperti ini. Menuju ke sana, muter-muter. Muter-muter. Jaringan itu. Nih, lupa ya. Jaringan tuh Bu Raminis. Jaringannya apa Pak? Jaringan tuh. Bentar. Aduh. Oh, ada yang jaringannya bagus Bapak Ibu. Siapa nanti saya kirimi? Saya share. Tapi Wahyu Lestari. Siapa Bu? Indah Lestari, cobi nggih. Oh, Indah Lestari. Nggih. Tak cobinya.
Wahyu Ida Lestari coba. Nah, Ibu buka yang dashboard Office yang ada selamat sorenya ini. Terus buka yang dibagikan dengan saya. Ada terakhir disematkan, yang dibagikan dengan saya diklik. Wahyu muncul yang dibagikan dengan saya. Mungkin nggak gua. Kok nyari 3E yang selamat sorenya mboten wonten Pak Faizin? Udah ada. Pak Faizin. Ya. Oh, ini punya Ci ada nih, selamat sore nih udah. Yeah. Oh, itu akunnya siapa Bu? Akunnya siapa Bu? Akunnya Pak Piza nih. Bu Af. Upload tugas 2-nya ya Pak? Upload tugas bab 2 tuh ya? Upload. Bukan uji coba. yang suruh edit. Yang mana? Bentar. Yang suruh edit. Yang suruh saya kirimin edit. Bu siapa ini? Pak Piza. Bisa nih. Asnina. Bu Asnina ya? Ah, ini udah ada yang anu ini, Pak. Siapa ini udah? Coba Pak ketik sembarang Pak, Bapak. Coba ini. Bu Raminis, Ding. Bu Raminis coba ngetik sembarang Bu Raminis. Ini kelihatan bentar ya, Pak. Ya, coba ketik Ini sembarang. di HP bisa, Pak. Iya. Di HP. Di HP, boleh di HP. Udah buka juga nih. Ya. Ya, yang tidak saya kirimi berarti belum bisa. Coba akunnya siapa, Ibu? Saya kirim. Saya nih, Hafizah coba Pak Faizin. Hafizah ya. Coba. Ya, coba sebentar. Ini masih muter. Saya udah bisa. Ini kami ketik sembarang aja Pak Faizin. Ya, ketik sembarang hanya untuk Setelah ngetes itu saja. di-upload begitu. Gak usah upload, udah otomatis tersimpan kok. Oh. Nah, ini Bu Ramini sudah tersimpan kok. Saya hanya ketik nama aja itu tadi. Ya, mungkin. silakan Ibu. Sudah. Ya, sebentar. Di mana tadi Pak Faizin yang Hafizah? Pak Izzah atau DRA Pak Izzah ya? Hafizah. Hafizah. Oke, saya kirim. Bukanya dibagikan dengan saya. Yang dibagikan dengan saya ini. Yang mana tuh Pak Faizin? Yang ada selamat sore, terus bawah itu disematkan, dibagikan dengan saya. Ada uji coba itu. Nah, di sini Bu Raminis menuliskan kucingku. Dan sama Raminis 1, 2, 3. Nah, jadi satu file ini bisa dikerjakan oleh ratusan orang bersamaan Bapak Ibu. Tinggal nanti ditentukan Bu Raminis di lembar 1. Pak siapa lembar 2. Nah, bisa seperti itu. Di lembar 2. Nah, itu kolaborasi Office online seperti itu Bapak Ibu contohnya. Halo? Hah? Tidak. Hah? Yang Excel ya, Mas? Ya, Excel uji coba. Seperti Bu Raminis ini kan udah. Excel uji coba. Coba di Pak Iman, Pak ya. Pakai HP saya bisa. Dibagikan dengan saya, Pak. Jadi kalau buka Office pertama kali seperti ini, nah nanti ada dibagikan. Kalau udah diedit, dibagikan dengan saya. Bagikan. Pak Faizin coba di Pak Iman, Pak. Pak Iman. Ya, sebentar, ini masih muter-muter jaringan saya. Bagikan dengan saya, udah tuh. Iya. Nanti Ya, ada Excel dibuka aja. Pak Faizin, maaf. Uji coba tadi dibuka ya Pak Faizin? Ya dibuka terus diketik sembarang Ibu untuk tes saja. Oke. Nah. Pak Faizin. Iya. Saya pindah Pak Faizin. Oh ya sebentar, ini masih muter-muter jaringan saya. Bentar Pak Nur Sindam ya. Jaringan iya. Ini ya. Pak Faizin. Sebelumnya saya mau tanya Pak ya, Faizin. Sebentar Pak, ini kita praktekkan dulu, baru saya buka sesi pertanyaan. Enggak, ini saya kan baru nyampe. Oh gitu. Jadi apa yang dibuka gitu?
One Drive ya? Ya, nanti bisa lihat rekamannya aja, Pak. Bapak dikirimi dulu. Baru Pak izin kirim ke Tribandono, Pak izin. Karam. Baru nyampe Ya. Coba ini uji cobanya Bu Ramini saja dulu, tidak apa-apa ya. Tadi contohnya seperti ini. Jadi ada file yang buat saya diedit oleh orang lain bisa, Bapak Ibu. Cukup kita kirimkan aja, bagikan ini ke orang yang kita tuju, Bapak Ibu. Bu Ramini. Ya. Punya akses dan net bacanya yang muncul loh. Orang-orang tertentu, misalkan tadi Hafiz ya. Nah itu ya kita klik kirim. Nanti Bu Hafiz ya bisa ngedit file saya karena sudah saya kirimkan. Bukanya lewat share with me yang ada di office.com. Itu tidak hanya Excel saja Bapak Ibu, baik Word, Excel itu juga bisa. Semua Pak. Ya itu Bapak Ibu untuk materi kali ini dari Office Form, Drive, kemudian berkolaborasi Office Online ini sudah kita lakukan. Saya buka sesi tanya jawab. Mohon maaf saya batasi dulu ya Bapak Ibu karena ini waktunya sudah sore. Saya beri kesempatan 3 orang saja ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti bisa kita adakan lagi sesi webinar tambahan apa seperti Pak Tri itu kan masukan tambahan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Sesi tanya jawab saya lanjutkan sekarang. Saya tutup dulu share screen saya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau tanya silakan rahasia dulu, silakan. Nanyanya ini Pak izin. Nur Sindam. Oh, itu ya, Pak nanti bisa saya lihat rekamannya ya Pak izin ya. Rekamannya bisa dilihat Pak, nggak usah khawatir. Ya. Oh, ya. Nanti rekamannya akan di. Saya sebenarnya mantau dari tadi, mantau, tapi kan nggak bisa praktek gitu loh. Oh gitu. Apa? Nanti rekamannya akan diorganisir sama Pak Tribudi, nanti diupload di rekaman. Ya. Ya. Ada yang tanya lagi? Bertanya silahkan Bapak Ibu. Pak Pezin mau nanya. Silahkan. Tadi tugas yang aku